Jadi katanya novel ini terlarang buat dibaca, tapi gua nggak sengaja ngebacanya. Disclaimer, ilustrasi gambar pada video ini gua buat pakai bantuan AI Image Generate. Gua buatnya di beberapa web berbeda. Jadi ada beberapa gambar yang terlihat aneh, style tidak konsisten, dan ukuran gambar yang berbeda. Tapi nggak usah dipeduliin, enjoy ke ceritanya aja, oke? Jadi pada tahun 2016 gue diajak join sama seorang cewek, yang mana cewek ini tuh adalah seorang penulis novel. Nah, kenapa gue yang diajak bukan kalian? Karena waktu itu gue nggak sengaja membaca novel milik cewek ini, yang mana novel ini adalah sebuah novel terlarang. Anjay, terlarang cuy. Terlarang cuy, apakah aku berdosa? Yang mana isi ceritanya itu tuh adalah hubungan cinta antara kakak dan adik perempuannya. Jadi perasaan si kakak ini, sebut aja namanya Dika, yang punya perasaan gak wajar sama adiknya yang bernama Cinta. Selisih umur mereka itu 5 tahun. Nah, pas mereka berdua udah tumbuh gede, Dika ini sadar kalau perasaannya pada Cinta juga makin gede. Sehabis lulus SMA, Dika mutusin buat lanjutin kuliah ke luar negeri, buat menghindari dan menghilangkan perasaannya dia ini ke Cinta dan berharap dia jadi orang normal gitu. Nah, singkat cerita, 5 tahun Dika kuliah dan gak pernah pulang, dan hari ini Dika pulang kampung. Pas Dika udah nyampe di bandara, dia disambut oleh pelukan adiknya, si Cinta, yang udah tumbuh makin gede. Dan pada saat itu Dika merasa apa yang udah dia lakuin selama 5 tahun ini, menjauh pergi ke luar negeri buat menghilangkan perasaan sama adiknya ini, ternyata sia-sia. Hari-hari pun mereka jalani. Awalnya Cinta belum ada perasaan apa-apa sama Dika. Tapi seiring berjalannya waktu, gua lupa detailnya gimana, mereka berdua pacaran secara diam-diam. Dan bukan cuma pacaran, mereka juga sering tidur bareng, meskipun gak sampai kebablasan. Kayaknya waktu itu hampir sih, udah raba-raba kayaknya. Tapi si Dika masih punya kewarasan di tengah kepasrahan si Cinta di atas ranjang. Dan akhirnya mereka nggak jadi yang gitu-gitu. Nah, tapi meskipun mereka nggak sampai bercocok tanam, tapi mereka sering pelukan, ciuman, kissing-kissing hot, pokoknya gitulah. Nah, pas Cinta udah mau lulus SMA, perasaan mereka berdua ini nggak bisa ditahan-tahan. Aduh, gue lupa detail tuh novelnya gimana. Tapi yang gue ingat, waktu itu si Cinta diculik, terus disandra, terus mau diperkosa. Kayaknya sama orang yang terobsesi sama si Cinta tapi ditolak. Nah, si Dika nyelamatin si Cinta, terus dirawat di rumah sakit, terus pulang ke rumah. Terus mereka bilang ke orang tua mereka kalau mereka saling mencintai. Ya, terus mereka dimarahin dan gak direstuin. Terus si Cinta juga marah, lari keluar rumah sambil nangis, ketabrak mobil, terus koma di rumah sakit. Nah, pas koma itu, si Dika ini kan dokter kan ya. Entah bagaimana Dika ini kepikiran buat tes DNA dia sama si Cinta. Dan plot twistnya, dan sekaligus ini yang ngebikin cerita mereka happy ending adalah ternyata mereka bukan saudara kandung. Ternyata sewaktu Cinta bayi, dia ditukar sama bayi lain. Gue lupa detailnya gimana. Kayaknya karena persaingan bisnis orang tua mereka. Ya waktu itu gue nyesek banget baca novel itu sampai netes air mata. Aduh, sedih banget cok. Gue kayak masuk banget ke ceritanya itu. Dan kalian tahu waktu itu gue baca novelnya sambil dengerin lagu Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Bah, damage-nya gak ngotak anjir. Kayak vibes lagu sama cerita novel itu nyatu banget gitu. Judul novelnya itu tuh I Love My Little Sister, karya Reni Sande. Gue baca novelnya itu dulu tuh download ebook di Play Store, tapi sayangnya sekarang udah nggak ada. Tapi kalian masih bisa baca di aplikasi Wattpad. Tapi ceritanya itu nggak sampai ending, kayak dibatasi sama aplikasinya gitu. Ada hak cipta lah dari percetakannya. Soalnya itu udah dicetak jadi buku. Tapi kalau kalian emang pengen banget mau baca tuh novel sampai ke endingnya mereka nikah. Mereka nikah nggak ya? Lupa gue. Kalian bisa beli buku cetaknya di Shopee. Tinggal ketik aja novel I Love My Little Sister Reni Sande. Atau klik link di bawah. Nah itu. Harganya 99.000, terus stoknya juga masih banyak. Disclaimer ya guys, gue nggak di endorse. Tapi gue cuman pengen cerita pengalaman awal mula gue suka baca novel online. Ya sebenarnya gue pengen banget baca lagi itu novel, pengen banget gue beli, tapi ya gue sayang duit. Bukan sayang sih, tapi sekarang gue pengen top up Diamond ML, pengen beli skin anjay. Mungkin kalau ada duit lebih gue bakal beli bukunya nanti. Atau Mbak Reni Sandi bisa ngasih bukunya gratis ke gue satu, karena gue udah promosiin di video gue anjay. Apalagi jelas banget. Oke guys, akhirnya gue upload. Kayaknya seru gak sih kalau nyeritain alur dari sebuah novel? Gue ada ide. Nah, gue ini kan sekarang lagi suka banget baca-baca novel online kayak Tizo, Wattpad, Max Novel, Noveltoon, Good Novel, dan lain-lain.
Pokoknya intinya aplikasi novel yang ada di Play Store gitulah. Gimana kalau next video gue cerita yang kayak tadi aja, cerita alur novel? Setuju nggak? Pasti seru sih, kayaknya. Moga aja gue nggak mager-mager lagi nanti dan uploadnya nggak lama. Sebenarnya gue agak sedikit nyesel uploadnya nggak teratur dan lama delay. Karena kayaknya algoritma YouTube gue sekarang lagi nggak baik-baik aja. Ya semoga aja kedepannya bisa gue perbaiki. Makasih dukungannya, makasih buat kesetiaannya, dan makasih udah nonton sampai sini. Bye.